Selamat pagi saudara-saudaraku seiman. Mari kita buka kebaktian pada hari Minggu ini kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Sekali lagi kami mau berterima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Walau kami semua belum bisa bersekutu bersama dalam gereja-Mu, tapi biarlah hadirat-Mu tetap kami rasakan dalam ibadah yang kita lakukan pada saat ini. Kami menyerahkan kebaktian ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Di saat ketakutan melanda kita, satu hal yang bisa kita pegang dalam hidup ini, bahwa Tuhan sendiri pernah berkata, jangan takut. Oleh sebab itu, mari kita pegang padanya dan selalu setia mengikutinya. Kita nyanyikan sebuah lagu, Allahku yang Setia. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti
bukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari saya undang jemaat semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menyatakan iman kita dengan pengakuan Imam Rasuli. Pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita buka Alkitab kita. Pembacaan Alkitab pada hari ini akan dibawakan dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Amin. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Evangelis Kefas. Mari kita buka hati kita. Kita mau dengar apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Hanya nama Tuhanlah yang besar dan layak dipuji. Mari kita memuliakan nama Tuhan dengan sebuah pujian. Nyanyi pujian bagimu Tuhan. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji.
bagimu, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Shalom jemaat dikasih Tuhan, apa kabarnya? Kiranya kasih karunia Tuhan menghibur dan menguatkan setiap kita pada masa COVID-19. Kita akan sama-sama beribadah dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur akan penyertaan-Mu, akan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada hingga saat ini. Itu semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Ya Bapa, kami akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan melayakkan kami, untuk kami boleh sama-sama belajar dari firman Tuhan. Tuhan, siapkan setiap hati kami, agar kami boleh memiliki hati yang terbuka terhadap firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu juga yang berjalan kelemahan dan keterbatasan bumi, untuk boleh menyampaikan kepada setiap jemaat. Berbicara kepada setiap kami, karena kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Matius 25 ayat 13. Matius 25 ayat 13. Saya akan bacakan untuk setiap kita sekalian. Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Demikian membaca firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan dan juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Sekalian, saya memberikan tema perenungan firman Tuhan hari ini ialah berjaga-jaga kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Sekalian, pada masa COVID-19 ini di Indonesia sudah memasuki masa yang 3 bulan sebenarnya, tidak terasa. Dan banyak orang yang bertanya-tanya, apakah virus corona ini merupakan tanda akhir zaman? Apakah sudah mau kiamat? Ya, bertanya. Untuk pertama-tama saya ingin menjawab sekalian mengenai tanda akhir zaman. Apakah virus corona ini merupakan tanda akhir zaman? Menurut saya, bagi saya, virus corona ini bukan merupakan salah satu tanda akhir zaman. Bagi saya, virus corona ini merupakan satu kelalaian lagi dari manusia, misalnya. Kelalaian manusia yang akhirnya menyebabkan menyebar kemana-mana gitu ya. Akhirnya berdampak banyak ke semua orang kena gitu misalnya. Lalu berikutnya, apakah ini sudah mau kiamat gitu ya misalnya. Kita tidak tahu misalkan apakah sudah mau kiamat. Bahkan bulan kemarin ada berita mengenai kiamat misalnya tanggal 8 Mei tepatnya, mengenai meteor yang akan jatuh ke bumi. Tapi buktinya nyatanya sudah sampai dengan hari ini pun sekalian tidak terjadi juga. Karena itu bos sekalian, walaupun manusia memperkirakan kapan terjadi kiamat, hal itu pun belum tentu terjadi. Karena manusia tidak ada yang tahu bos sekalian kapan kiamat itu akan terjadi. Dan kita tahu sekarang kalau kiamat terjadi, Tuhan Yesus telah datang kedua kalinya ke dalam dunia ini. Nah, karena itu kan seperti apa yang firman Tuhan firmankan pada hari ini, karena itu berjaga-jagalah, karena kita tidak tahu kapan, hari maupun saatnya
Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Karena itu bagaimana kita harus bersikap, ya? Bagaimana kita harus bersikap? Mari kita sama-sama perhatikan Alkitab kita. Firman Tuhan hari ini yang kita sama-sama renungkan merupakan penggambaran mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, melalui garis-garis yang bijaksana dan garis-garis yang buruk. Jadi sekarang diceritakan firman Tuhan dari bagian pasal 25 ayat 1 sampai 12 diceritakan bagaimana ada 10 gadis yang membawa pelita mereka masing-masing menantikan mempelai laki-laki. Nah, misalnya pertanyaan, kenapa bawa pelita? Nah, misalnya pelita ini digunakan untuk menerangi mempelai wanita agar mempelai laki-laki dapat mengenali mereka pada waktu malam hari. Karena memang biasanya pada umumnya pesta pernikahan diadakan pada malam hari, sekalian. Nah, lalu dikatakan di sini diceritakan 5 gadis dikatakan bodoh karena hanya membawa pelita mereka. Namun 5 gadis lainnya dikatakan bijaksana karena mereka membawa pelita dan cadangan minyak. Nah, sekarang mengapa? Yang membedakan hanya minyak gitu. Sekarang yang satu 5 gadis bodoh hanya membawa pelita. 5 gadis yang lainnya membawa pelita dan minyak. Dan yang membawa minyak cadangan minyak ini dikatakan bijaksana. Nah, sekarang memang konteksnya pada waktu pernikahan Yahudi, mempelai wanita tidak tahu sebenarnya, tidak tahu kapan mempelai laki-laki akan datang. Nah, karena itu makanya wanita ini dikatakan bijaksana karena mereka berjaga-jaga sebenarnya, berjaga-jaga dengan membawa minyak. Sementara itu 5 wanita yang lainnya dikatakan bodoh karena hanya membawa pelita mereka masing-masing. Seperti itu kan ya. Nah, jadi singkat ceritanya, ya mereka sudah menunggu sudah menunggu mempelai laki-laki. Tapi mempelai laki pun tidak kunjung datang. Dan akhirnya mereka pun tertidur ya. Mereka pun tertidur. Nah, saat mereka tertidur, ternyata mempelai laki-laki ini datang ya. Mempelai laki-laki ini datang. Datangnya itu tengah malam ya. Datangnya tengah malam. Dan akhirnya mereka pun mempelai wanita ini pun akhirnya bersiap-siap ya, mempersiapkan pelita mereka, mempersiapkan diri mereka. Wanita yang bijaksana tidak apa-apa, tidak khawatir karena mereka membawa cadangan minyak sehingga pelita mereka tidak redup ya, ya. Tapi bagaimana dengan wanita yang bodoh ini ya? Pelita mereka redup karena memang pelita itu tidak bisa menyala dengan semalaman perlu diisi ulang lagi dengan minyak ya. Dan akhirnya wanita bodoh ini pun meminta kepada wanita bijaksana minta minyak mereka. Tetapi wanita bijaksana menolak untuk memberikan minyak mereka kepada wanita bodoh karena takut tidak cukup. Karena itu wanita bijaksana mengusulkan agar wanita bodoh ini membeli minyaknya terlebih dahulu seperti itu. Akhirnya karena pelita wanita bodohnya redup, akhirnya mereka pun pergi. Dan ketika mereka pergi, wanita yang bijaksana dengan mempelai laki-laki telah memasuki pintu pesta pernikahan. Ketika wanita yang bodoh kembali untuk mengikuti pesta, ternyata pintu pesta telah ditutup. Pintu pesta telah ditutup, dan akhirnya wanita bodoh ini pun berseru meminta dibukakan pintu kepada tuannya. Minta tuannya membukakan pintu bagi mereka agar mereka bisa masuk. Namun apa yang jadi respon dari tuannya? Aku tidak mengenal kamu. Wah, sebenarnya tuannya tidak mengenal mereka, mempelai wanita yang bodoh ini. Lalu kisah ini ditutup dengan karena itu berjaga-jagalah karena kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Nah, sekarang inilah kisah cerita perumpamaan yang Yesus berikan kepada orang Yahudi mengenai tentang kedatangan Tuhan kedua kali, mengenai kerajaan surga dan dunia kelak. Ya. Lalu apa yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan hari ini? Ya. Pertama-tama kita perlu sama-sama merenungkan kalau memang ada penggambaran
Bagaimana gereja? Ya kita sebagai mempelai wanita dan Kristus ialah mempelai laki-laki. Nanti Tuhan Yesus Kristus sebagai mempelai laki-laki akan datang menjemput kita, gereja ialah orang-orang percaya, untuk masuk ke dalam pesta pernikahan yang besar, yaitu ialah surga. Ya, yang pertama itu yang dapat kita renungkan sama-sama. Lalu kedua ialah kita sama-sama merenungkan mengenai pelita. Terus kan tadi saya mengatakan pelita itu digunakan untuk menerangi mempelai wanita agar mempelai laki-laki dapat mengenali mempelai wanita pada waktu malam hari. Nah, sekarang ini menandakan identitas, identitas mempelai wanita itu tersebut, yaitu kita sendiri, Kita dikatakan di dalam Matius 5 ayat 14, kamu adalah terang. Karena itu kita adalah terang dunia, Kita ini adalah terang dunia. Kita merenungkan, kalau memang kita ini awalnya sebelum percaya ke Tuhan, kita ini dikuasai oleh dosa. Hidup kita dikuasai oleh dosa. Hidup kita dikuasai oleh nafsu, hawa nafsu kita. Dan hidup kita ini memang berada di dalam kegelapan. Namun ketika kita percaya kepada Kristus, kita diselamatkan, dosa-dosa kita dihapuskan, kita dari gelap dibawa kepada terangnya yang ajaib. Terangnya. Jadi karena itu sekarang kita yang dari gelap dibawanya kepada terang. Karena itu kita yang sudah berada dalam terang, kita ini adalah terang dunia, sekarang ya. Lalu dalam pelita itu tidak terang begitu saja, sekarang ya. Pelita itu tidak dapat menerangi dirinya dengan sendiri, sekarang ya. Pasti ada yang membuat pelita itu bercahaya. Apakah itu? Sekarang itu adalah api. Apakah api ini, sekarang ya? Api ini adalah Roh Kudus. Seperti apa? Seperti hanya pada kisah Pentakosta, di mana banyak orang percaya berkumpul dan ada lidah-lidah seperti nyala api di atas mereka. Yaitu menunjukkan Roh Kudus, ya, Roh Kudus. Jadi memang sekarang ketika kita percaya menerima Yesus sebagai juru selamat kita, dalam diri kita ada Roh Kudus yang tinggal dalam kita, sekalian. Dan berikutnya, sekalian, dalam pelita itu tidak ada hanya ada api, sekalian, tetapi ada juga minyak yang mendukung, menopang api agar tetap bisa menyala, sekalian. Berarti ini apa, sekalian? Minyak ini menunjukkan apa, sekalian? Minyak ini menunjukkan di hidup yang dipimpin oleh Roh itu sendiri, sekalian. Kehidupan yang dipimpin oleh Roh sendiri. Apakah kehidupan yang dipimpin oleh Roh? Berarti kehidupan yang bukan dikuasai lagi oleh dosa, bukan lagi yang dikuasai oleh hawa nafsu kita, bukan ya, tapi yang menghasilkan akhirnya nanti buah-buah roh. Buah-buah roh apa aja, bukan ya? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Inilah 9 roh, 9 buah roh, bukan ya? Buah-buah roh. Nanti kalau kita memang kehidupan kita sudah dipimpin oleh Roh, kita akan menghasilkan buah-buah roh ini, maksudnya. Atau bisa saya simpulkan, kita dari manusia lama menuju ke manusia yang baru, maksudnya. Nah, itulah hal kedua yang dapat kita renungkan sama-sama. Hal ketiga yang kita dapat sama-sama renungkan adalah menunggu kedatangan Tuhan, maksudnya. Nah, jadi diceritakan tadi kedua, ya, ke-10 wanita ini tertidur, karena lama menunggu mempelai laki-laki datang. Mungkin mereka sudah standby dari jam 6 sore, gitu ya, misalnya, tapi mempelai laki-laki tidak datang, gitu ya, ternyata datangnya tengah malam, akhirnya pun mereka pun tertidur, ya, seperti hanya kita manusia. Ya, kita pasti tidak ada yang suka, sekalian, kalau ditanya siapa suka menunggu di sini? Gak ada ya, sekalian, apalagi menunggu hal yang tidak pasti, gitu ya. Dan ya, ini juga sama-sama kita dapat renungkan, sekalian, pada masa seperti COVID-19 ini, tidak ada yang sabar menunggu kapan virus corona ini akan berakhir, kapan virus corona ini akan berakhir. Akhirnya muncul new normal, sekalian, ya. Yang muncul new normal sendiri. Ya,
Begitulah bos sekalian ya. Kita tidak ada yang bisa menunggu. Kadang kita pun juga bertanya-tanya kapan Tuhan datang. Kita sudah sangat menderita gitu ya. Gak bisa lagi menunggu gitu ya. Gak bisa lagi menunggu. Ya, itulah bos sekalian kita manusia. Gak bisa disuruh menunggu gitu ya bos sekalian. Kita membutuhkan satu hal yang pasti. Kita membutuhkan satu yang pasti dan terpercaya gitu ya. Apalagi zaman sekarang makin maju teknologis, semuanya serba instan. Kita jadi gak sabaran gitu ya sekarang. Jadi menunggu itu sesuatu hal yang susah juga gitu yang bisa kita lakukan. Nah, tapi sekarang apakah yang dapat kita renungkan dari bagian ini, di mana ke-10 wanita ini pun tertidur ketika menunggu mempelai laki-laki datang. Nah, sekalian, ini merupakan bagian dari tulip, sekalian, yaitu bagian P-nya, yaitu Perseverance of the Saint, atau bahasa Inggrisnya ialah perjuangan orang-orang kudus. Di mana sekalian di sini kita berjuang agar kita hidup kudus, walaupun kita hidupannya jatuh bangun di dalam dosa. Namanya juga kita hidup dalam dunia, kita masih terus dicobai oleh dosa dan terkadang, gitu ya sekalian, terkadang kita pasti pun bisa jatuh ke dalam dosa saat kita lengah seperti itu sekalian. Nah, itu sekalian yang dapat kita renungkan bagian ketiga, yaitu bagaimana kita berjuang, perjuangan orang-orang kudus, berjuang hidup kudus, walaupun memang kita terkadang hidup jatuh bangun dalam dosa seperti itu sekalian. Kita jangan mau gitu ya, walaupun kita sudah jatuh karena dosa, kita jangan terus terpuruk sekalian. Kita jangan terus terpuruk dalam dosa, tapi kita harus bangkit itu sekalian. Nah, sekalian, bangkitnya ini ditunjukkan melalui oleh 5 gadis yang bijaksana, karena mereka membawa minyak sekalian. Sekali lagi membawa minyak. Artinya sekalian, ketika mereka membawa minyak, berarti mereka itu masih memberikan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dimana ketika kita kehidupan yang sudah dipimpin oleh Roh Kudus walaupun jatuh dalam dosa, kita tetap mendengarkan Roh Kudus berbicara kepada kita dan akhirnya menyadarkan kita agar bertobat dari dosa ini, agar kita tidak melakukan lagi dosa ini, agar kita tetap bisa berjuang, bergumul melawan dosa yang setelah kita lakukan, yang dulu-dulunya Bapak sekalian. Berbeda dengan wanita yang bodoh, yang tidak menyediakan minyak, Bapak sekalian, yang tidak menyediakan minyak, yang akhirnya pun tetap terjatuh dan tetap terjatuh seperti itu, Bapak sekalian. Dan kira-kira itu bagian ketiga yang kita bisa lakukan. Lalu bagian keempat ialah kita tidak bisa meminta pertolongan ataupun juga meminta keselamatan gitu ya kepada sesama kita manusia. Dan ketika Yesus datang kedua kali baru bertobat, sudah terlambat maksudnya. Sudah terlambat. Seperti ada guyonan dari pada masa sekolah ini, mana sempat sudah terlambat, mana sempat sudah terlambat, gitu ya maksudnya. Gak sempat loh kan kalau ketika Kristus datang kedua kali baru mau bertobat, gitu ya maksudnya. Hanya ditunjukkan ketika wanita bodoh ini meminta minyak kepada gadis yang bijaksana, tapi tidak dapat diberikan. Dan ketika wanita bodoh ini pun pergi membeli minyak dan kembali, ternyata tuannya tidak bukan itu pintu pesta dan bahkan tidak mengenal mereka. Dari sanalah kita dapat melihat bagaimana kalau kita ketika Kristus sudah datang, kita tidak bisa meminta keselamatan, minta pertolongan kepada sesama kita. Dan kita pun juga tidak bisa bertobat pada saat Kristus datang kedua kali. Semuanya sudah terlambat. Nah, sekiranya itu 4 hal yang dapat kita sama renungkan dari firman Tuhan hari ini, sekalian ya. Biarlah kita pada masa-masa virus corona ini boleh tetap berjaga-jaga dengan kedatangan Tuhan. Kita berjaga-jaga seperti wanita yang bijaksana, sekalian ya, yang menyiapkan minyak mereka. Yang berarti sekalian,
Walaupun dalam masa-masa virus corona ini kita jatuh dalam dosa, jangan biarkan kita terpuruk terus. Jangan biarkan kita terjatuh lagi dan terjatuh lagi. Namun biarlah kita mengikuti apa yang Roh Kudus katakan, yang menggelisahkan kita. Ketika kita berbuat dosa, Roh Kudus telah bekerja menggelisahkan hati kita untuk bertobat. Mari kita bertobat, memberi hidup lagi dipimpin oleh Roh, dan akhirnya menghasilkan buah-buah Roh tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita. Biarlah kita pada masa virus corona ini boleh tetap menjaga persekutuan kita dengan Allah. Kita boleh tetap membaca firman Tuhan, kita berdoa, kita saling memperhatikan, dan kalau kita juga bisa saling menolong satu sama lainnya. Jangan seperti wanita yang bodoh yang akhirnya terpuruk, yang akhirnya roh yang ada dalam kita pun padam, Bapak sekalian. Dan nanti kalau Tuhan Yesus datang ke dalam dunia kedua kalinya, kita baru bertobat, sudah terlambat, Bapak sekalian. Biarlah kita boleh meresponi pada masa COVID-19 ini dengan berjaga-jaga seperti wanita bijaksana yang menyediakan minyak. Bapak sekalian, kehidupan yang dipimpin oleh Roh. Biarlah hidup kita sehari-hari pada masa COVID-19 ini terus dipimpin oleh Roh Kudus. Pertanyaan, apakah kita sudah hidup dipimpin oleh Roh pada masa-masa virus corona ini? Mari kita sama-sama renungkan. Biarlah kita boleh berjuang, bergumul agar kehidupan kita boleh tetap dipimpin oleh Roh. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita sama-sama renungkan pada hari ini, ya Bapak. Terima kasih Engkau telah berbicara kepada kami boleh tetap berjaga-jaga, kami boleh seperti wanita bijaksana yang menyediakan minyaknya, Bapak sekalian. Kami mohon kepadamu ya Bapak agar Engkau menolong kami, agar kami bisa berjaga-jaga ya Bapak, agar kehidupan kami boleh terus dipimpin oleh Roh, dan kehidupan kami boleh menghasilkan buah ya Bapak. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya kepadamu Bapak dalam masa COVID-19 ini. Kiranya Tuhan cukupkan segala kebutuhan kami ya Bapak. Kiranya Tuhan menghibur kami, Tuhan menguatkan kami ketika kami harus menghadapi virus corona ini ya Bapak. Kami serahkan ya Bapak kehidupan kami selanjutnya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kebaktian minggu selesai, tetap baik-baik di rumah, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan, dan biarlah Evangelis Kefas bisa dipakai Tuhan lebih heran dan lebih heran lagi. Mari kita nyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Amin. Doa berkat akan dibawakan oleh Pendeta Lim Livang. Saudara sekalian yang kasih jemaat GSK Bandung, terimalah berkat Tuhan dimanapun saudara berada. Kiranya kasih karunia, pemeliharaan, kekuatan, kesehatan Allah Bapa, damai sejahtera kasih Yesus Kristus dan pemeliharaannya, perlindungannya, dan juga pimpinan, kekuatan iman, dan juga penghiburan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dan setiap kita dimanapun kita masing-masing berada dari saat ini, dan khususnya masa pandemik ini masih belum berlalu dan sampai selama-lamanya. Tuhan menyertai. Amin. Saat teduh kebaktian selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.